Buktinya ya. Radar Borneo, lugas akurat dan terpercaya. Hari ini kita sedang berada di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di depan SMP Negeri 1 Bengkayang. Dan saat ini kita sedang berhadapan dengan pengacara Panglima Perang, Simpson Mihai. Selamat pagi Pak Jakarias. Selamat pagi. Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1999 tentang mekaran ya. Di sini ada aset dari pemerintah daerah Kabupaten Bengkayang pada waktu itu. Dan kemudian saat ini yang menjadi satu pertanyaan bagi kita semua bahwa tiba-tiba muncul nama Kim Loy. Kira-kira menurut komentar Bapak Jakarias sebagai Pak Jakarias sarjana hukum, sebagai pengacara Bapak Panglima Simpson Mihai, silakan Pak. Ya. Jadi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 99 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Kedua Kota Bengkayang, ada pihak-pihak lain yang mencari keuntungan di sini. Salah satunya adalah Lin Kim Loy. Nah, di mana letaknya bahwa dia mencari keuntungan di sini? Bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 10, semua aset bergerak atau tidak bergerak yang ada di Kabupaten Sambas, di Kabupaten Bengkayang, yang ada di Singkawang itu adalah milik Bengkayang. Nah, pada saat pemekaran Bengkayang menjadi kabupaten, ada aset dinas peternakan yang di Jalan Yohana Godang itu sebenarnya kembali ke Bengkayang. Tetapi pada saat sekarang ini dikuasai oleh pihak ketiga, yaitu Lin Kim Loy. Nah, artinya bahwa Lin Kim Loy itu menguasai aset Bener Bengkayang. Nah, di sinilah banyak terlibatan dari para pejabat, baik pejabat yang ada di Singkawang maupun ada yang di Sambas, barangkali juga ada yang di Bengkayang terlibat terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh Lin Kim Loy di tanah itu. Karena aset itu adalah milik provinsi. Dengan adanya pemekaran Bengkayang, seharusnya tanah itu kembali ke Bengkayang, bukan ke Lin Kim Loy. Nah, sekarang tanah yang sejumlah seluas lebih kurang 4 hektar itu sebagian dikuasai oleh Kim Loy. Nah, ini buktinya bahwa itu adalah aset provinsi, aset dinas peternakan provinsi. Nah, kemudian pada tahun 2001 dikeluarkanlah HGB atas nama Lin Kim Loy. Di sini letaknya Pak, jelas namanya. Ini Lin Kim Loy. Di atas tanah ini. Ini aset negara, ini aset daerah. Kenapa ada tanah orang lain di sini? Pihak ketiga. Nah, itu yang perlu kita pertanyakan. Artinya dalam proses penerbitan HGB ini banyak pihak yang terlibat. Kira-kira Pak Jakarias, kalau kita melihat kronologis awal di sini, nampaknya ini ada permainan, ada indikasi kong kali kong. Kemungkinan ini ada keterkaitan aparat juga di sini ya. Pasti. Yang sangat besar sekali adalah keterkaitan oknum pejabat yang ada di Sambas. Karena pada saat itu yang memberikan rekomendasi itu adalah Sambas. Nah, bukan kita bertambah kuat pada saat Simpson Mihai, Panglima Simpson Mihai digugat oleh Bupati Sambas. Ini buktinya tahun berapa? Tahun sekali dulu. Nah, pada tahun 2006 Bupati Sambas menggugat Simpson Mihai. Kenapa Bupati Sambas menggugat Simpson Mihai? Kenapa bukan Lin Kim Loy yang menggugat? Karena Lin Kim Loy menguasai. Nah, pada saat berlangsungnya persidangan ini, yang muncul adalah Bupati Sambas melalui kuasa hukumnya menggugat Simpson Mihai. Nah, saat sekarang, pada saat Bupati Sambas, pada saat persidangan, diputuskanlah bahwa, nah sini kita masih ada dokumen Pak, Pemkab Sambas memenangkan gugatan
Artinya itu adalah aset Sambas harusnya. Tapi kenapa Lee Kim Loy tetap menguasai? Itu yang menjadi pertanyaan. Ada hal yang tersembunyi dalam gugatan tersebut. Bupati Sambas menggugat Simpson Mihai, Parlemen Simpson Mihai. Setelah dia menang, dikuasai oleh Lee Kim Loy berdasarkan surat HGB tadi. Ya, HGB yang ini. Jadi gugatan itu hanya formalitas saja untuk menyembunyikan keberadaan Lee Kim Loy di atas tanah tersebut. Baik Pak pengacara. Di sini kan kalau kita lihat di sini kan kok Bupati Sambas yang menggugat, seharusnya kan Bupati Singkawang Pak. Nah, inilah yang perlu kita pertanyakan. Seharusnya bukan Bupati Singkawang, Bupati Bengkayang. Karena itu adalah aset Bengkayang. Bupati Bengkayang menggugat Simpson Mihai atau siapa saja yang menguasai tanah tersebut. Tapi seluruh sini terbalik. Bupati Sambas yang menggugat Simpson Mihai. Dia untuk menutupi keberadaan Lee Kim Loy di atas tanah itu. Itu yang kita duga Pak. Dugaan kita bahwa gugatan Bupati Sambas itu untuk menutupi keberadaan Lee Kim Loy di atas tanah tersebut. Karena proses memperoleh tanah ini itu syarat dengan KKN. Baik Pak Jakarias. Dan di sini juga kita melihat bahwa di sini jelas bahwa dengan kita melihat kronologis yang seharusnya Bengkayang yang menggugat atau Singkawangnya Pak Awang Ishak pada waktu itu ya, yang menggugat, tiba-tiba kok Sambas. Kalau melihat dari kacamata hukum itu gimana Pak? Ya jelas itu salah Pak. Kenapa saya bilang salah? Seharusnya tanah itu kan dikuasai oleh Panglima Mihai. Seharusnya Lee Kim Loy yang menggugat Pak Simpson Mihai, bukan Bupati Sambas. Boleh Bupati Sambas menggugat, tapi dalam gugatan itu melibatkan juga, ditarik juga sebagai tergugat si Lee Kim Loy. Karena Lee Kim Loy sudah punya HGB. Nah dalam gugatan Bupati Sambas kepada Simpson Mihai tidak menyebutkan HGB milik Lee Kim Loy, tidak menyebutkan sedikit pun keberadaan HGB ini dalam gugatannya. Kan dipertanyakan, diragukan nih. Ada hal yang tersembunyi. Seandainya benar dia menggugat Pak Mihai, nah HGB milik Kim Loy ini juga dimasukkan dalam gugatan. Apakah dia sebagai tergugat atau penggugat? Sini kan tidak ada. Jadi ada sesuatu yang disembunyikan oleh Bupati Sambas. Artinya di sini memang nampak sekali bahwa ini permainan atau sudah kongkalingkong ya Pak ya, sudah mendapatkan kita imbalan. bahwa ada kolaborasi antara pihak ketiga dengan pejabat Pemda Sambas. Baik Pak. Kira-kira nanti langkah ke depan gimana Pak yang harus kita laporkan ke KPK Pak. Ini aset negara. Aset negara ini harus kita kembalikan ke negara. Berapa kerugian negara di situ? Kalau kita hitung per hektar aja 1 juta, dikalikan 4 hektar. Berapa kerugian negara di situ? Kita kembalikan, kita laporkan ke KPK. Supaya KPK menelusuri kenapa bisa timbulnya HGB ini. Nah, kenapa Sambas yang menggugat Parlemen Simpson Mihai, bukan si Lee Kim Loy. Nah, kenapa juga setelah menangnya Bupati Sambas yang menguasai justru Lee Kim Loy, bukan Pemda Sambas. Nah itu Pak. Gitu Pak ya. Ya. Kira-kira Pak mungkin ada tambahan lagi sedikit Pak. Seiring dengan kalau kita melihat bahwa ini masuk ke dalam kategori manipulasi data gitu Pak ya. Bisa jadi Pak ya. Gimana pendapat Bapak? Jadi sebenarnya yang harus proaktif itu adalah Pemda Bengkayang. Karena itu aset milik Pemda Bengkayang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999. Nah, sekarang Bengkayang ini vakum, stagnan. Ada apa sebenarnya? Nah, itu yang perlu kita pertanyakan juga. Kenapa Pemda Bengkayang tidak proaktif untuk mengejar aset yang ada di Singkawang? Baik Pak Jakarias. Mungkin kita nih beralih ke Bapak Panglima Simpson Mihai ya Pak ya. Ya. Baik pemirsa, di sini kita melihat inilah sosok Bapak Panglima Perang, Bapak Simpson Mihai STH. Kalau kita melihat dari kronologis kejadian tanah yang dimiliki, seharusnya dimiliki oleh Pemda Bengkayang, tetapi sampai saat ini tidak menjadi sebuah
bukti dan fakta bahwa itu milik Bengkayang. Kira-kira mungkin Pak Simpson tahu persis bagaimana ceritanya awal, Pak. Yang pertama-tama bahwa tanah itu ada sebuah kantor peninggalan peternakan. Kebetulan kami belum punya kantor, terpaksa kantor tersebut kami rawat dan kami jadikan kantor Sekretariat Panglima Perang Dayak Kalimantan Barat Republik Indonesia yang di Jalan Johana Godang, Kota Singkawang. Setelah itu beberapa kali aparat keamanan mendatangi kami yang berada di peninggalan kantor peternakan di Johana Godang itu supaya kami angkat kaki dari tempat itu. Kami tidak angkat kaki karena saya didatangi oleh Aloysius Kilim yang mantan DPR Kabupaten Bengkayang pada itu, bahwa saya dipercayai untuk menjaga aset Bengkayang. Ternyata saya dituduh menguasai aset, sehingga saya diperkarakan, dipidatakan oleh Bupati Sambas. Bahkan saya dipidanakan, saya kena tipiring. Yang jaksa pada saat itu adalah Bu Nur, karena kami sempat eksekusi di lapangan pada saat itu. Tidak ada nama Kim Loy di situ waktu saya diadili di pengadilan Kota Singkawang. Nah, sampai hari ini pun aset itu kami pantau dan kami jaga karena aset negara, bagian daripada Kabupaten Bengkayang sesuai dengan pemekaran suatu daerah, otonomi daerah pada saat itu. Kalau menurut saya sebagai Panglima Perang Dayak Kalimantan Barat Republik Indonesia sangat-sangat tidak terima atas cara-cara yang seperti ini. Seperti kami dikorbankan, padahal kami tidak ada kepentingan, sebatas jaga saja di aset tersebut. Tetapi sekarang saya melihat dengan mata saya bahwa di depan jalan itu sudah ruko-ruko yang mewah di situ. Tapi kami tidak tahu itu ruko milik siapa, apakah milik Sambas atau milik siapa. Kan begitu. Setahu saya yang jaga aset itu adalah aset Kabupaten Bengkayang yang terletak di Johana Godang, Kota Singkawang. Itu keterangan singkat dari kami, penjaga aset dari Kabupaten Bengkayang. Itu ya Pak ya. Baik Pak Simpson, pada waktu Pak Simpson menjaga di sana itu, menjaga aset Bengkayang kemarin itu, kira-kira sesudah atau selesai dalam persidangan itu kemarin itu, apakah Pak Simpson juga merasa merasa heran kok melihat tiba-tiba ada nama Kim Loy di situ? Ya, saya heran bahwa ada nama Kim Loy, padahal yang perkarakan saya itu atas nama Bupati Sambas. Mereka 9 pengecara, 10 dengan Bupati Sambas. Hanya waktu kami sidang, Bupati Sambas tidak hadir, tapi pengecaranya hadir. Pengecara saya waktu itu hanya Pak Pilaya Sarjana Hukum, 1 pengecara saya waktu di pengadilan Singkawang. Baik Pak Simpson, untuk selanjutnya ini apakah kasus ini akan dilaporkan di KPK? Siap, kita akan laporkan ke KPK baik secara secara lembaga. Siap kita laporkan ke KPK bagaimana selanjutnya. Karena kita kayaknya tidak mengerti atas cara-cara yang seperti ini. Nah, begitu. Baik Pak Simpson, demikian hasil wawancara kita dengan Panglima Perang Suku Dayak, yaitu Bapak Simpson Mihai
sarjana teologi ya. Harapan beliau bahwa kasus ini akan dilaporkan ke KPK dan melalui pengacaranya yaitu Pak Jakarias, sarjana hukum. Selamat pagi.